Halo Bu Nilu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan membahas chapter 19 yaitu Income Taxes. Kelompok kami terdiri dari Demu Brenda, Yulia Desanda, Ruth Evangelista, Marcelina Junita, dan Nadia Agustina. Membangun sistem perpajakan internasional yang lebih efektif, efisien, dan adil, terdapat beberapa elemen. Yang pertama, membangun kerjasama internasional dalam masalah pajak. Yang kedua, pengembangan standar global baru dalam pertukaran informasi secara otomatis. Yang ketiga, upaya kolektif internasional untuk mengatasi erosi basis pajak. Yang terakhir, mendorong negara-negara untuk memeriksa bagaimana undang-undang domestik berkontribusi dalam BEPS. Terdapat perbedaan mendasar dari pelaporan keuangan dan pajak. Untuk pelaporan keuangan, terdapat pertukaran antara investor dan kreditor, dan untuk pajak, terdapat tax return sesuai dengan otoritas pajak. Dan yang kedua, pelaporan keuangan menggunakan standar IFRS yaitu pre-tax financial income menjadi income tax expense, sedangkan untuk pajak menggunakan hukum pajak yaitu taxable income menjadi income taxes payable. Nah, dalam jumlah kena pajak terdapat liabilitas pajak tangguhan yang merupakan kenaikan utang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak pada tahun berjalan. Dan untuk jumlah yang didapat, yaitu aset pajak tangguhan, merupakan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dikurangkan pada akhir tahun. Asumsi yang melekat dalam laporan keuangan IFRS bahwa perusahaan memulihkan dan menyelesaikan aset liabilitas, jumlah pengurangan masa depan dan pajak tangguhan, di mana aset pajak tangguhan merupakan peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Berdasarkan definisi konseptual aset pajak tangguhan memenuhi 3 syarat utama agar suatu pos dapat diakui sebagai aset. Yang pertama merupakan hasil dari peristiwa masa lalu, yang kedua merupakan sumber daya ekonomi saat ini, dan yang ketiga merupakan entitas mengendalikan aset kemanfaat. Selanjutnya adalah perbedaan spesifik. Banyak item menciptakan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini ada 2 jenis, yaitu sementara dan permanen. Untuk perbedaan sementara sendiri terbagi 2, yaitu perbedaan sementara kena pajak dan perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Sedangkan untuk perbedaan permanen, sama seperti perbedaan sementara, ia juga terbagi atau dihasilkan dari 2 pos, yakni yang pertama masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak, tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak, dan yang kedua masuk ke dalam penghasilan kena pajak, tetapi tidak pernah ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak. Akuntansi untuk kerugian operasional bersih. Kerugian operasional bersih atau NOL terjadi untuk tujuan pajak dalam 1 tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenai pajak selama periode menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian bersih. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Perpajakan mengizinkan wajib pajak menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya. Dalam kerugian operasional bersih terdapat loss carry forward. Melalui penggunaan loss carry forward, perusahaan dapat membawa kerugian operasi bersih ke depan untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa depan dan mengurangi utang pajak di tahun-tahun mendatang. Karena perusahaan menggunakan carry forward untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan, efek pajak dari kerugian yang dibawa ke depan merupakan penghematan pajak di masa depan. Namun, realisasi manfaat pajak masa depan mendatang bergantung pada laba masa depan, di mana prospek yang tidak pasti.
Selanjutnya adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan sendiri terbagi menjadi dua, yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan di mana perusahaan mengklasifikasikan piutang atau hutang pajak sebagai aset lancar atau kewajiban lancar. Meskipun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, sering saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak yang ditangguhkan dan kewajiban pajak yang ditangguhkan juga diakui dan diukur secara terpisah, tetapi dapat diimbangi dalam pernyataan posisi keuangan. Laba bersih yang ditabung menjadi aset pajak atau kewajiban pajak net yang ditangguhkan dilaporkan dalam bagian non saat dari pernyataan posisi keuangan. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi, di mana perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak, penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut sebagai alokasi pajak intra-period. Selain itu, komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat mencakup yang pertama, beban atau manfaat pajak masa kini. Yang kedua, setiap penyesuaian yang diakui dalam periode untuk pajak saat ini dari periode sebelumnya. Yang ketiga, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan yang berkaitan dengan asal-muasal dan pembalikan perbedaan temporer. Yang keempat, jumlah beban atau manfaat pajak tangguhan sehubung dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Dan yang kelima, jumlah manfaat yang timbul dari rugi pajak yang tidak diakui sebelumnya, kredit pajak, atau perbedaan temporer periode lalu yang digunakan untuk mengurangi beban pajak kini dan tangguhan. Ini adalah rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Dalam rekonsiliasi beban pajak, perusahaan akan menyediakan dua hal. Yang pertama, rekonsiliasi numerik antara biaya, pajak, dan produk laba akuntansi. Yang kedua, pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Pengungkapan pajak penghasilan. Pengungkapan pajak penghasilan ini diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama, menilai kualitas laba. Kedua, membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik. Yang terakhir, memprediksi arus kas masa depan untuk kerugian operasi membawa ke depan. Ini adalah metode aset kewajiban. Metode aset kewajiban adalah metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Metode aset kewajiban memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dikembalikan untuk tahun berjalan. Yang kedua, untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak masa depan dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau surat pemberitahuan pajak. Ini adalah ketentuan pajak penghasilan tangguhan utama. Terdapat 6 hal untuk menentukan pajak penghasilan tangguhan utama. Yang pertama, operasi yang dibawa ke depan. Yang kedua, beban pajak kini. Yang ketiga, perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Yang keempat, aset pajak tangguhan. Yang kelima, konsekuensi pajak tangguhan. Dan yang keenam, beban atau manfaat pajak tangguhan. Selamat pagi Bu Nilo dan teman-teman semua. Jadi pada hari ini saya beserta dengan teman saya Willia Desanda akan membahas mengenai contoh soal dari tax income dengan mengambil contoh soal dari PT Anton Ekspedisi Jaya Makmur dari buku Mahir Akuntansi di halaman 291. Jadi saya langsung membahas saja pada pembahasannya dan juga untuk jawabannya. Nah, di sini kita ketahui bahwa ada taxable income sebesar 928 juta dengan tarif 22%. Kita masuk kepada pre-tax financial income-nya. Di sini non-deductible expense itu tidak ada, dan tetapi di sini ada taxable income sebesar 20%. Kita langsung masuk saja kepada rekonsiliasi fiskalnya. Di sini untuk soal nomor 1 ini, dia termasuk permanen dengan koreksi positif dengan angka 40 juta, dikarenakan perusahaan mencatat minus 90 juta. Namun untuk pajaknya, di sini hanya terdapat 50 juta saja. Jadi untuk nominalnya hanya 40 juta. Kemudian untuk nomor 2-nya ini termasuk temporary dengan koreksi negatif dengan nominal minus 100 juta atau DTL karena koreksi negatif dikarenakan penyusutan pajaknya lebih dari 100 juta. Jadi di sini pajaknya ini minus 100 juta, tapi di perusahaannya terdapat 0. Jadi maka untuk nominal di sini kita hanya menulis dengan minus 100 juta saja. Kemudian nomor 3 itu termasuk pada permanen dengan koreksi negatif. Itu sebesar minus 10 juta atau DTL dikarenakan koreksi negatif. Karena pendapatannya ini di permanen ini sama dengan negatif. Kemudian di nomor 4 dia termasuk temporary dengan koreksi positif dengan angka 125 juta atau DTA dikarenakan koreksi positif karena disadangkan oleh perusahaan sebesar minus 125 juta. Namun menurut pajak hanya sebesar 0 saja. Kemudian di nomor 5 ini termasuk dengan permanen
dengan koreksi positif dengan angka 300.000 dikarenakan beban dan permanennya ini positif. Kemudian di nomor 6 termasuk pada permanen dengan koreksi positif dengan nominal 3.500.000. Sama seperti soal sebelumnya dikarenakan beban dan permanen ini positif. Kemudian di soal nomor 7 termasuk temporary dengan koreksi positif dengan nominal 45 juta karena bad debt-nya ini minus 45 juta. Namun menurut perusahaan tidak ada, maka kita tulis saja plus 45 juta. Kemudian di soal nomor 8 termasuk temporary dengan koreksi positif dengan nominal 40 juta dikarenakan pendapatan menurut pajaknya ini 60 juta, namun untuk menurut perusahaan 40 juta di balance sheet. Dan di sini ada juga hasil perhitungannya terdapat 20 juta dikarenakan 60 dikurang 40 juta itu di income statement. Namun yang kita tulis di sini hanya 40 jutanya saja. Nah, setelah itu kita total semuanya dan didapat 143.800.000. Kemudian kita langsung masuk kepada pre-tax-nya. Ada sebesar 1.071.800.000 didapat dari non-deduct expense-nya itu didapat dari 140.300.000 dikarenakan total dari semuanya. Dan ada juga taxable income-nya dari awal yang 928 jutanya. Kemudian kita total dan kita dapat pre-tax-nya. Di sini juga terdapat tax on taxable income sebesar 204.110.000 didapat dari taxable income-nya 128 jutanya dikali dengan 22% tarifnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal yang diperlukan. Yang pertama itu ada DTA. Di sini kita nggak usah menulis jurnal untuk DTA karena kita dapat informasi di nomor 9 bahwa untuk perusahaan ini tidak usah membayar pajaknya, dan untuk kompensasi kerugiannya juga untuk tahun 2021 tidak digunakan lagi. Jadi jurnal carry back yang forward ini nggak usah ditulis karena ada info di nomor 9 tadi. Lalu selanjutnya ada jurnal untuk DTL, itu temporary, yaitu ada di soalan nomor 2, 4, 7, dan 8. Selanjutnya kita DTA dan ada DTL. Dan untuk DTA dan TL-nya ini ada option yaitu current dan non-current. Nah kan kita udah tahu ya kalau misalkan pajak itu hanya mengakui di tahun yang bersangkutan, dan di tahun ini itu di tahun 2021. Jadi itu pajak benar-benar mengakui beban ataupun biaya yang benar-benar terjadi, dan untuk yang belum terjadinya itu tidak dapat diakui. Jadi soalan nomor 2 ini itu yang hanya dapat diakui sebesar 25 juta di DTL, dan untuk 75 jutanya tidak dapat diakui. Lalu di soalan nomor 4 dia masuk ke non-current bagian DTA karena perusahaan ini mencadangkan 125, sedangkan untuk di pajaknya tidak dapat diakui. Lalu selanjutnya ada DTA current di soalan nomor 7 masuk sebesar 45 juta karena ada bad debt, ada piutang. Jadi menurut pajak dapat diakui menurut pajak sebesar 45 juta. Lalu selanjutnya ada di soal nomor 8, yaitu yang di pendapatan yang dapat diakui oleh pajak itu sebesar 20 juta, sedangkan 20 jutanya lagi tidak dapat diakui. Nah, lalu selanjutnya kita akan mentotal semuanya. Untuk DTA current ini sebesar 65 juta, dan untuk non-current-nya itu 145 juta. Dan untuk DTL current-nya itu 25 juta, dan untuk non-current-nya itu 75 juta. Nah, selanjutnya untuk total semua ini akan dikalikan dengan pajak yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar 22%. Dan untuk DTA current-nya itu sebesar 40,3 juta, non-current-nya itu 31,9 juta, dan untuk DTL current-nya itu 5,5 juta, dan untuk non-current-nya itu 16,5 juta. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnalnya. Di sini ada 3 jurnal. Yang pertama itu menjurnal tax on taxable income. Income tax expense pada income tax payable yaitu sebesar 204.160 juta sesuai dengan tax on taxable income yang sebelumnya udah Ame hitung. Lalu selanjutnya ada jurnal DTL yaitu deferred tax expense dan income tax expense yaitu sebesar 22 juta yang didapat dari total DTL current dan non-current yaitu 5,5 dan 16,5 juta. Lalu selanjutnya ada jurnal DTA deferred tax aset, dan deferred tax payable itu sebesar 46,2 juta, yaitu diambil dari besarnya total DTA current dan non-current yaitu 14,3 juta dan 31,9 juta. Oke, sekian aja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.